Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik kita adalah adaptasi tumbuhan. Buku tematik 6B atau tema kedua. Pengertian adaptasi. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya agar dapat bertahan hidup atau menjaga kelangsungan hidupnya dan melindungi dirinya dari ancaman atau musuh. Jadi beberapa hewan mungkin beda-beda ya. Kalau kita lihat pernah di jalan ada cicak jatuh, kemudian kita kejar-kejar, lalu dia memutuskan ekornya. Itu bagian dari adaptasi. Cara tumbuhan berbagai macam. Tumbuhan dapat hidup di tempat yang berbeda-beda, sehingga bentuk penyesuaian dirian, ya, menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Contohnya pohon jati. Ya, lihat itu gambar pohon jati. Nah, kering sekali. Nah, pohon jati, dia menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan tumbuhannya nanti kekurangan air dan mati. Tumbuhan lain seperti pohon jati, kita lihat ada flamboyan, mahoni, kaktus. Kaktus ini habitat aslinya adalah gurun. Nah, ciri-cirinya biar dia bisa bertahan hidup di daerah yang sangat kering, tandus, batangnya tebal, tersusun atas jaringan spons, dan berlapis lilin. Akar yang panjang dan banyak. Kemudian daunnya berbentuk duri. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batangnya terdapat di dalam air. Helaian daun mengapung di permukaan air. Ciri-cirinya memiliki daun yang ukurannya lebar, tujuannya sih untuk mempercepat penguapan atau transpirasi. 2. Permukaan daunnya dilapisi lilin yang tidak basah oleh air dan proses penguapannya tidak terganggu. 3. Memiliki banyak rongga udara pada batang dan akarnya. Tujuannya untuk mempermudah pertukaran udara dalam air, juga menjaga daun tetap berada di atas permukaan air. Tanaman air selain teratai, tumbuhan air lainnya adalah eceng gondok dan apu-apu atau kiambang. Eceng gondok dapat beradaptasi, pangkal tangkai daunnya berongga untuk membantu mengapung di permukaan air. Coba lihat tuh eceng gondok. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Jadi kalau diangkat, maka akarnya banyak sekali. Tujuannya biar jadi pemberat. Kayak pancingan ya. Bakau. Ya, tanaman bakau di pinggir-pinggir pantai. Merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin oksigen. Ya, perbatasan sungai antara sungai dengan laut ya, biasanya lewatin sungai hutan bakau dulu. Ya, itu ada akar nafasnya yang panjang itu. Untuk memenuhi oksigen, tanaman bakau memiliki akar napas atau premanopos yang tujuannya adalah sebagai akar utama yang tumbuh ke atas tanah dan muncul di permukaan air. Adaptasi berdasarkan habitatnya ada xerofit, hidrofit, hygrofit, dan halofit. Xerofit, ciri-cirinya adalah bisa dibaca, lapisan permukaan tubuh dilapisi lapisan lilin, fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Daunnya kecil, akarnya panjang, batangnya juga tebal, yang bertujuan menyimpan cadangan air. Xerofit apa saja? Ada lidah buaya, kaktus, pohon kurma. Hidrofit ada tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Ciri-cirinya terapung di atas air, air ya. Memiliki daun yang lebar, punya tangkai yang mengembung berisi udara sehingga mengapung. Hidrofit contohnya teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Ya. Hygrofit, tumbuhan yang hidupnya di tempat lembab. Higro itu lembab, daunnya tipis dan lebar. Pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata, sehingga proses penguapan air berlangsung cepat. Contohnya apa saja? Ada tanaman suplir, tumbuhan paku, lumut, ya. Halofit,
tumbuhan yang hidupnya di tempat yang asin atau tergenang air laut. Ya, cirinya ini adalah terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Kelebihan garam akan dikeluarkan dari daunnya ini. Contohnya apa? Tanaman bakau, ya, hutan mangrove. Alhamdulillah. Kerjakan latihan ya, halaman 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.